Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-73, dengan judul Terbang Menjadi Kemarahan Karena Penghinaan. Langsung ke dalam alurnya. Ekspresi Lu Wenran tidak mengungkapkan apapun saat dia berbicara. Dengan identitas ini, dia tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu, tetapi demi menggunakan pelindung jiwa, dia harus memfitnah Wang Lin. Karena langkah terakhir menyatu dengan pelindung jiwa adalah kehendak semua pembudidaya yang berpartisipasi di sini. Hanya dengan mendapatkan persetujuan dari sebagian besar pembudidaya di sini, dia dapat menyatu dengan pelindung jiwa. Begitu dia menyatu dengan itu, dia tidak perlu lagi mempertimbangkan pendapat orang lain. Penatua Wang Lin, saya tidak mengharapkan Anda melakukan ini. Dengan kultivasi Anda, bagaimana Anda bisa membunuh seorang kultivator Void Tribulan? Tidak apa-apa jika Anda tidak dapat membunuh seorang kultivator Void Tribulan, tidak masalah jika Anda menghindari pertempuran. Tidak ada yang akan mengatakan apapun, meskipun banyak orang dari garis bujur ketiga telah meninggal. Tapi meski mati, mereka mati dengan gagah berani. Aku tidak akan melupakan mereka, tidak ada orang di sini yang akan melupakan mereka, benua banteng surgawi tidak akan melupakan mereka. Singkirkan kepala dan kembali ke bawah. Saya bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Jika tidak, jika Anda terus bermain dengan kami dan berpura-pura mengambil pujian, saya bisa membunuh Anda tanpa meminta leluhur. Karena tingkah lakumu bukan hanya penghinaan bagiku, tapi penghinaan terhadap lebih dari 10.000 jiwa yang mati di sini. Lu Wenran meraung pada Wang Lin dengan kekuatan aneh dalam suaranya. Ekspresinya sangat bersemangat, seolah-olah dia sangat marah dengan perilaku Wang Lin. Tapi dia masih menahan diri seolah sedang berduka. Kata-katanya segera menyebabkan keributan Wang Lin yang mengambil kepala Liu Ziyuan sangat mereda. Lebih dari 1.000 pembudidaya di bawah ini mulai merenungkan dalam diam. Ada banyak orang yang memandang Wang Lin dengan jijik dan marah. Kata-kata Penatua Lu cukup akurat. Dia tidak pernah bisa mencapainya dengan tingkat kultivasinya, dia pasti telah mengambil kepala untuk berpura-pura. Petik 2. Orang seperti ini terlalu tidak tahu malu. Tepat sekali. Dengan tingkat kultivasi dan identitas Penatua Lu, bagaimana dia bisa berbohong? Jika dia melihat orang lain bertindak, maka itu seharusnya akurat. Petik 2. Ada sesuatu yang salah. Jika Penatua Lu telah menyaksikannya, mengapa dia hanya menyebutkannya sekarang? Petik 2. Di tengah keributan, hanya beberapa pembudidaya Void Tribulan yang tetap diam. Mereka secara alami memiliki penilaian mereka sendiri dan dengan tenang memandang Wang Lin dan Lu Wenran. Mendengarkan kata-kata Lu Wenran, Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia memandang Lu Wenran dengan sedikit ejekan dan mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman. Wang Lin sepertinya tidak peduli. Ketika Lu Wenran melihat ekspresi dan tatapan Wang Lin, jantungnya berdetak kencang. Namun, dia telah memikirkan hal ini dengan hati-hati, dan tidak ada cara bagi Wang Lin untuk mengambil bukti nyata. Kecuali itu adalah jiwa asal. Memikirkan hal ini, Lu Wenran tidak lagi khawatir. Meskipun dia tidak melihat orang itu mati, dia merasakan jiwa asal Liu Ziyuan runtuh, jadi dia tahu tidak ada kemungkinan jiwa asal masih ada. Aku mengeluarkan kepalanya dan kamu bilang aku berpura-pura. Lalu lihat ini. Tatapan Wang Lin menjadi dingin dan dia tidak lagi membuang waktu untuk berdebat dengan Lu Wenran. Dia melambaikan tangan kanannya dan kepala kedua muncul. Kepala ini adalah kultivator kesengsaraan benua setan hijau Sudecai. Kepala Sudecai dalam keadaan menyesal. Matanya yang kosong mengungkapkan ketakutan dan kebencian yang tak ada habisnya. Ada bekas darah kering keluar dari lubangnya. Saat kepala itu muncul, seluruh istana bawah tanah menjadi sunyi senyap. Tatapan semua orang tertuju pada kepala.
Bahkan 3 pembudidaya Void Tribulan dari sekte terdekat tiba-tiba berdiri. Itu dia, Su Decai. Saya bertarung melawan dia di pertempuran pertama. Dia bisa merapal mantra dengan sangat cepat. Kultivator biasa pada tingkat kultivasi yang sama tidak akan menjadi tandingannya. Petik 2. Aku bertanya-tanya mengapa dia tidak muncul di pertarungan kedua. Ternyata dia dibunuh oleh Penatua Wang. Petik 2. Mereka bertiga semua tersentak dan saling memandang. Mereka melihat ketakutan dan keterkejutan di mata satu sama lain. Ekspresi Yan Lu juga berubah, dan dia tanpa sadar berdiri. Dia menatap kepala Su Decai dan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia sudah mengira itu gila bagi Wang Lin untuk membunuh satu, tapi sekarang dia melihat yang kedua. Ada juga Su Dongde. Hatinya bergetar, dan untuk pertama kalinya, dia menatap Wang Lin dengan ketakutan yang dalam di matanya. Dia hanya berbicara sebelumnya karena dia merasa Lu Wenran terlalu sombong, yang membuatnya tidak bahagia. Namun, sekarang dia merasa tindakannya sangat benar. Jika Wang Lin ini tidak memenuhi syarat, maka tidak ada orang di sini yang memenuhi syarat. Adapun orang tua bernama Zhou, wajahnya pucat pasi. Dia ingat dengan jelas bahwa dia tidak menganggap Wang Lin layak, dan kata-katanya tidak sopan. Memikirkan hal ini, dia berkeringat dingin. Iblis ini, dia memiliki kepala dari 2 pembudidaya Void Tribulan. Tidak mungkin dia mengambil kedua kepalanya setelah orang lain membunuh mereka. Petik 2. Lebih dari 1000 pembudidaya di bawah diam-diam merenung untuk sementara waktu, kemudian keributan yang bahkan lebih hebat dari sebelumnya pecah. Bagi mereka, pembudidaya Void Tribulan adalah makhluk ilahi jauh di atas mereka. Melihat Wang Lin mengeluarkan kepala 2 pembudidaya Void Tribulan terlalu mengejutkan bagi mereka. Anda dapat mengatakan bahwa orang tua dengan tingkat budidaya yang tak terduga membunuh pembudidaya kesengsaraan benua setan hijau pertama. Kemudian saya kebetulan melihat dan memotong kepala dari mayat itu. Kemudian lelaki tua yang tak terduga itu muncul ketika aku pergi untuk patroli dan membunuh kultivator kesengsaraan benua iblis hijau kedua. Saya juga kebetulan melihatnya dan saya memotong kepala dari mayat itu. Wang Lin berkata dengan murung saat dia melihat ke arah Lu Wenran, yang ekspresinya berubah dengan cepat. Hati Lu Wenran bergemuruh seperti gelombang besar. Dia menatap kepala Su Decai dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Dia memandang Wang Lin dan tidak berharap dia telah membunuh 2 pembudidaya Void Tribulan tahap awal. Bahkan baginya, pembudidaya Void Tribulan bukanlah lelucon. Su Decai ini sangat terkenal di benua iblis hijau, bahkan dia, Lu Wenran, pernah mendengar tentang dia. Dia tahu Su Decai memiliki kecepatan casting yang menakutkan. Selama pertempuran pertama, ketika dia melawan Zhang Daozong, dia mengenali Su Decai. Setelah Wang Lin berbicara, ekspresi Lu Wenran sedikit bengkok dan dia berbicara perlahan. Aku tidak melihat lelaki tua yang tak terduga. Tapi karena dia berakting sekali, ada kemungkinan dia berakting untuk kedua kalinya. Adapun Anda memiliki kepala, saya hanya bisa mengatakan keberuntungan Anda cukup bagus. Kamu, kata-kata Lu Wenran disela oleh tawa Wang Lin. Saat Wang Lin tertawa, dia mengangkat tangan kirinya dan jiwa hantu muncul di telapak tangan kirinya. Jiwa hantu itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, dan penampilannya seperti Su Decai. Lu Wenran, lihat apa ini? Wang Lin menatap Lu Wenran. Ketika Lu Wenran melihat jiwa hantu, wajahnya menjadi pucat dan dia mundur beberapa langkah. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Saat jiwa hantu Su Decai muncul, semua kata-katanya dari sebelumnya menjadi tidak berguna. Rekan kultivator Zoom, apa langkah-langkah untuk menyatu dengan baju besi? Jangan buang waktu. Tatapan Wang Lin menyapu pria tua bernama Zhou. Hati lelaki tua itu bergetar dan dia dengan cepat mengangguk.
Bahkan Lu Wenran tidak bisa berkata-kata. Kecuali jika Lu Wenran memutuskan untuk membunuh Wang Lin sekarang, maka semuanya sudah diatur. Rekan kultivator, ini adalah langkah terakhir dari perpaduan jiwa. Karena baju besi jiwa dipanggil oleh darah dan kultivasi Anda, siapapun yang diinginkan oleh sebagian besar dari Anda dapat berintegrasi dengan baju besi jiwa. Orang tua bernama Zhou itu licik dan tidak merinci siapa sehingga dia tidak akan terlalu menyinggung Lu Wenran. Begitu dia berbicara, semua orang terdiam. Lu Wenran mengangkat kepalanya dan niat membunuh muncul dalam dirinya saat dia menatap Wang Lin. Dia mengukur untung dan rugi dari tindakannya, tetapi dia tidak mau menyerah begitu saja. Pencuri yang berani, Anda berpura-pura mendapatkan pahala dan menghina orang mati. Kamu pantas mati. Lu Wenran mengatupkan giginya dan membuat keputusan. Dia tidak akan membiarkan Wang Lin mendapatkan baju besi jiwa. Jika tidak, dengan konflik mereka selama ini, dia akan segera ditekan. Tidak ada yang perlu dipikirkan saat ini, Lu Wenran berusaha sekuat tenaga. Jika dia mati, dia tidak bisa bersaing denganku untuk armor jiwa. Paling-paling, saya akan melakukan yang terbaik di medan perang dan mendapatkan pahala sebelum kembali ke sekte untuk menerima hukuman saya. Saya percaya leluhur tua tidak akan membunuh saya untuk orang mati. Lu Wenran meraung dan menyerang Wang Lin. Wang Lin telah berjaga-jaga sepanjang waktu. Saat Lu Wenran menyerang ke depan, dia segera mundur. Vena mantra pertama di tubuhnya memberi Wang Lin kecepatan casting yang sangat cepat. Pada saat yang sama, pelindung jiwa di belakang Wang Lin mengeluarkan cahaya hantu yang tak berujung. Karena lelaki tua bernama Zhou, para pembudidaya di bawah dengan cepat membuat keputusan antara Wang Lin dan Lu Wenran. Saat semua Orang memilih, mata seorang lelaki tua di kerumunan itu bersinar dan dia perlahan berkata, "Penggarap ekstrim Sky Prairie, Penatua Wang Lin menyelamatkan hidup saya sekali. Saya harap Anda semua memilih dia, dengan identitasnya di Extremely Sky Prairie." Kata-katanya menarik perhatian beberapa orang di sini. Yan Lu mengatupkan giginya dan menyerang Lu Wenran. Dia akan membantu Wang Lin melawan Lu Wenran. Dia akan mengambil risiko. Ada juga Su Dongde. Dia sedikit ragu-ragu sebelum memutuskan untuk bertindak. Karena dia sudah berbicara, dia tidak takut lagi menyinggung Lu Wenran. Episode ke-74, dengan judul Jiwa Armor Mengenali Tuannya. Langsung ke dalam alurnya. Lu Wenran sangat cepat. Dia telah mengambil keputusan, dia harus membunuh Wang Lin. Bahkan jika itu di depan mata semua orang di sini, dia harus melakukannya. Dia sudah kalah, jadi dia harus menyerang sekarang. Dalam sekejap, dia mendekati Wang Lin. Saat Wang Lin mundur, dia mengambil 3 langkah. Setelah langkah ketiga, tangan kanannya dengan cepat bergerak dan istana bawah tanah bergemuruh. Sebuah tombak 7 warna muncul dan tombak 7 warna kedua yang tertutup api juga muncul. Kedua tombak 7 warna melesat ke arah Lu Wenran. Wang Lin tidak berhenti mundur. Saat langkahnya jatuh, dia mengangkat tangannya. Pusaran vena mantra di tubuhnya dengan cepat berputar, memungkinkan tangannya meletus dengan kecepatan yang menakutkan. Di bawah kecepatan ini, kultivasi Wang Lin berputar dengan cepat. Dia mulai meluncurkan mantra terus-menerus, seperti Su Decai. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan War Spirit Print muncul. 2 cetakan telapak tangan terbang menuju Lu Wenran satu demi satu. Segera setelah itu, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan dunia berubah menjadi lautan api. The Realm Burning Umbrella muncul. 2 payung kuno, satu di atas yang lain, melepaskan api yang sangat besar. The Seven Colored Lens mendekati Lu Wenran terlebih dahulu. Dia melambaikan lengan bajunya dan budidaya Void Tribulan tahap tengah yang kuat meletus, menyebabkan 2 tombak 7 warna runtuh. Namun, tak lama kemudian, kedua War Spirit Prince bertabrakan dengan Lu Wenran.
Gemuruh menggelegar bergema. Sebelum Lu Wenran bisa bereaksi, dua payung pembakaran alam melepaskan api destruktif yang mendekati Lu Wenran. Murid Lu Wenran menyusut. Pada saat ini, dia tidak lagi meragukan bahwa Wang Lin telah membunuh Su Decai. Selain Su Decai, tidak ada orang lain yang bisa merapal mantra dengan kecepatan yang menakutkan ini. Hanya dengan membunuh Su Decai, seseorang dapat mencari metode tersebut dalam ingatannya. Ini hanya awal, dia jauh dari akhir. Menggunakan vena mantra di tubuhnya, Wang Lin mundur dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Ilusi laut dengan cepat muncul di istana bawah tanah. Seolah-olah semua yang ada di sini telah lenyap dan berubah menjadi lautan yang tak berujung. Dunia dipenuhi dengan kegelapan, tetapi di cakrawala yang jauh, ada garis merah saat matahari terbit. Sunderet Night, Wang Lin meraung dan melambaikan tangannya. Garis merah meluas tanpa batas dan berubah menjadi matahari merah cerah. Matahari tiba-tiba meletus dengan kekuatan untuk menghancurkan malam. Di arah lain matahari lain yang tampak seperti terbakar muncul. Setelah muncul, itu meletus dengan kekuatan yang sama untuk merobek malam. Segera setelah itu, dua pintu raksasa muncul di atas laut. Aura kuno muncul, membuatnya seolah-olah waktu mulai melambat, dan itu menyelimuti pikiran Lu Wenran. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin tidak pernah menggunakan begitu banyak mantra dalam waktu sesingkat itu dalam hidupnya. Tapi ini jauh dari akhir. Saat dia menyelesaikan Sunderet Night and Flowing Time, Wang Lin melambaikan lengan bajunya. Pusaran vena mantra di tubuhnya berputar dengan cepat. Panggil angin, panggil hujan. Arsenal ajaib, gunung runtuh, tanah runtuh. Bulan gelap, langit cerah. Saat Wang Lin melambaikan lengan bajunya, dua bulan gelap muncul bersama dengan dua matahari cerah, menciptakan bayangan. Lu Wenran diselimuti mantra dari sekte bulan gelap. Suara gemuruh bergema dengan cepat. Lu Wenran melawan War Spirit Prince saat ia dibakar oleh Realm Burning Umbrellas dan dipukul dengan kekuatan Sunderet Night. Saat waktu mulai berbalik, ada raungan kemarahan dan semua mantra Wang Lin runtuh. Kedua cetakan telapak tangan raksasa itu meledak dan dua payung kuno hancur. Langit dan laut semuanya hancur. Akhirnya, dua bulan dan pintu batu itu runtuh. Lu Wenran sangat sedih. Dia kehilangan satu lengan dan sudah terluka. Untuk menahan pemboman mantra Wang Lin, dia telah menggunakan semua kekuatannya. Dia tampak pucat saat dia menyerang Wang Lin. Tapi dengan penundaan Wang Lin, Yan Lu dan Su Dongde mendekat untuk menghentikannya. Enyah. Mata Lu Wenran memerah karena niat membunuh. Saat Yan Lu dan Su Dongde mendekat, dia melambaikan lengan bajunya dan batuk seteguk darah. Darah berubah menjadi dua avatar yang mengarah ke Yan Lu dan Su Dongde. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia bergegas menuju Wang Lin dengan niat membunuh yang mengerikan dan sama sekali mengabaikan luka-lukanya sendiri. Mati untukku. Saat dia meraung, Lu Wenran mengangkat lengannya dan memahami kekosongan. 9 gigi-gigi muncul di tangannya dan dia tanpa ampun menghancurkannya ke arah Wang Lin. Teriakan melengking bergema saat 9 gigi mendekati Wang Lin. Murid Wang Lin menyusut. Dia tahu betapa kuatnya kultivator Void Tribulan tahap menengah, tetapi dia harus menghancurkan rencana Lu Wenran di istana bawah tanah. Jika tidak, begitu Lu Wenran mendapatkan pelindung jiwa dan mendapatkan peningkatan dalam tingkat kultivasi, dia akan berada dalam situasi berbahaya. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk membuat dirinya lebih kuat, jadi dia tidak ingin melewatkannya. Kadang-kadang, ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, dia harus membayar harga tertentu, harus memiliki lebih banyak keberanian daripada yang lain, dan harus berjudi. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kegilaan. Dia berani berjudi dan mampu berjudi. Dia belum menggunakan Three Life Spell. Dia akan menggunakan satu kehidupan untuk berjudi.
Jika dia menang, dia akan mendapatkan kekayaan besar, tetapi jika dia kalah, dia masih memiliki 2 nyawa dan dapat dengan cepat melarikan diri. Saat Nine Tooth Gear mendekat, Wang Lin merasakan kematian mendekat. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangannya dan tanpa ampun meraih kekosongan di depannya. Heaven Ripping. Wang Lin meraung saat tangannya tanpa ampun merobek ke samping. Nine Tooth Gear bertabrakan dengan celah yang robek. Ada ledakan yang menggelegar saat 4 gigi pada persnelingnya runtuh. Namun, 5 gigi yang tersisa seperti bilah kematian yang ditembakkan langsung ke Wang Lin. Dalam sekejap, jaraknya 30 kaki dari Wang Lin. Itu berputar cepat dan sangat tajam, seolah ingin memisahkan Wang Lin. Itu dengan cepat ditutup. Wang Lin merasakan sakit yang hebat di tubuhnya dan merasa seperti tubuhnya akan terbelah menjadi 2. Roda gigi berputar menyentuhnya dan darah menyembur keluar dari seluruh tubuhnya. Lu Wenran tertawa histeris. Dia mengira Wang Lin akan mati. Dalam benaknya, dia sudah membayangkan tubuh Wang Lin terbelah 2 dan jiwa asalnya runtuh. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuhku. Di belakangnya, Yan Lu dan Su Dongde sudah terlambat untuk menyelamatkan Wang Lin. Lu Wenran telah mengambil resiko luka serius untuk mengeluarkan darah untuk membentuk 2 avatar untuk menghentikan mereka. Meskipun mereka hanya akan bertahan selama beberapa napas, dia percaya itu akan cukup jika dia menggunakan kultivasi penuhnya. Mati untukku. Setelah kamu mati, armor jiwa akan menjadi milikku. Lu Wenran meraung dan mencibir ketika dia melihat Wang Lin menekan tangannya ke roda gigi dan didorong ke belakang. Darah menyembur kemana-mana dan Lu Wenran tertawa histeris. Semua pembudidaya di sekitarnya tercengang ketika mereka melihat ini, dan ketakutan serta kepanikan memenuhi hati mereka. Lu Wenran seperti orang asing di mata mereka. Gila, dia sudah gila. Dia membunuh Penatua Wang sebelum kita. Dia pasti akan membunuh semua orang di sini untuk menyegel informasi. Petik 2. Dia sama sekali tidak peduli tentang apapun. Jika dia mendapatkan pelindung jiwa, aku takut dia akan membunuh kita semua dan menyalahkan benua iblis hijau. Petik 2. Lebih dari 1000 pembudidaya di tanah memandang Lu Wenran yang gila dengan ketakutan di mata mereka. Bahkan beberapa pembudidaya yang awalnya memilih Lu Wenran merasa sangat menyesal. Mati, 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 mati. Tawa gila Lu Wenran bergema di seluruh istana bawah tanah, tetapi tiba-tiba berhenti. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tubuh mundur Wang Lin tidak terbelah seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, saat darah menyembur keluar, dia mendengar suara logam bertabrakan. Tubuh fisik Wang Lin yang kuat memainkan peran kunci saat ini. Lentera yang memancarkan cahaya lembut muncul di kepala Wang Lin. Cahaya lentera menyelimutinya dan menyebabkan tubuhnya yang sakit pulih dengan cepat. Mata Lu Wenran mengungkapkan niat membunuh yang gila. Ketika dia melihat bahwa Wang Lin tidak mati seperti yang dia harapkan, dia menyerang Wang Lin. Jadi bagaimana jika tubuhmu kuat, lalu bagaimana jika kamu memiliki harta yang melindungi tubuhmu? Mati, mati, mati untukku. Dengan satu langkah, Lu Wenran kurang dari 500 kaki dari Wang Lin. Dengan langkah kedua, dia hanya berjarak kurang dari 100 kaki. Dia mengangkat tangannya dan hendak meluncurkan pukulan mematikan. Pada saat ini, armor jiwa banteng surgawi berubah menjadi untaian hitam yang tak terhitung jumlahnya. Itu bergerak sangat cepat melewati Lu Wenran menuju Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dalam sekejap, Wang Lin dikelilingi oleh untaian hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan aura yang kuat meletus. Ketika Lu Wenran terkena aura ini, dia mengeluarkan darah. Matanya dipenuhi dengan ketakutan dan keengganan yang kuat. Tidak. Episode ke-75, dengan judul Membunuh Lu Wenran. Langsung ke dalam alurnya.
Lu Wenran menyaksikan dengan matanya sendiri saat benang hitam yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuh Wang Lin. Aura di tubuh Wang Lin menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang menakutkan. Hal ini menyebabkan keringat muncul di dahinya, jantungnya bergetar, dan ketakutan yang tak terlukiskan muncul di matanya. Bahkan ada rasa cemburu yang lebih menjengkelkan. Semua ini seharusnya menjadi miliknya. Aura ini seharusnya menjadi miliknya. Semua ini seharusnya menjadi miliknya, Lu Wenran. Gemuruh menggelegar bergema. Wang Lin, yang dikelilingi oleh benang hitam yang tak terhitung jumlahnya, menekan tangannya ke roda gigi. Retakan tiba-tiba muncul di roda gigi dan itu hancur berkeping-keping. Tubuh Wang Lin sepertinya bergerak. Saat benang yang tak terhitung jumlahnya bergerak, mereka dengan cepat menenun menjadi baju sirah hitam. Baju besi ini menutupi seluruh tubuh Wang Lin, termasuk leher dan wajahnya, hanya menyisakan mata tertutup dan rambut putihnya. Bayangan Heavenly Bull raksasa muncul di belakang Wang Lin. Banteng ini mengandung aura yang menantang surga. Mata banteng juga tertutup. Tingkat kultivasi Wang Lin meningkat dengan kecepatan gila. Dia meminjam kekuatan pelindung jiwa, dan meskipun itu hanya sementara, itu akan memberi manfaat yang tak terbayangkan bagi Wang Lin. Dia langsung mencapai tahap awal Arcane Void sambil mengabaikan fakta bahwa dia masih kehilangan esensi. Setelah kurang dari satu nafas di tahap awal Arcane Void, budidayanya naik ke tahap pertengahan Arcane Void. Segera setelah itu, dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat, auranya mencapai tahap akhir Arcane Void, membuat rambutnya bergetar tanpa angin. Tingkat kultivasinya masih meningkat, dan semua ini terjadi dalam sekejap. Tidak hanya Lu Wenran tercengang, tetapi Yan Lu, Su Dongde, dan 3 pembudidaya Void Tribulan tahap awal yang tidak membantu kedua belah pihak semuanya terkejut. Tidak perlu menyebutkan lebih dari 1.000 pembudidaya di bawah ini. Mereka semua menatap dengan tercengang pada Wang Lin sambil menyaksikan keajaiban seseorang yang telah memperoleh pelindung jiwa. Aku tidak bisa membiarkan dia melanjutkan. Lu Wenran merasa takut. Matanya memerah dan dia meraung seperti orang gila. Dia bergegas ke depan dan muncul di hadapan Wang Lin. Satu lengannya membentuk segel saat dia meletus kultivasi penuhnya untuk membombardir Wang Lin. Gemuruh-gemuruh bergema dan cahaya dari mantra itu menyilaukan. Namun, tidak ada mantra yang bisa memengaruhi Wang Lin. Wang Lin masih menutup matanya dan membiarkan Lu Wenran menggunakan berbagai mantra. Hanya baju besi yang cukup untuk membuat Wang Lin tak terkalahkan. Bahkan jika Lu Wenran meledakkan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa menyakiti Wang Lin sama sekali. Semakin lama ini berlangsung, semakin cemburu Lu Wenran. Dia terus mengaum dan membombardir dengan mantra, tapi hasilnya tetap sama. Ini milikku, bukan milikmu. Wang Lin, pelindung jiwa ini milikku. Kamu mencuri baju besi jiwaku, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Lu Wenran bahkan tidak menyadari bahwa dia telah diambil alih oleh iblis dalam dirinya. Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi, mengingat tingkat kultivasinya, tetapi itu semua karena ekspektasinya terlalu tinggi dan dia telah melihat semuanya menghilang di depan matanya. Semua yang dia lakukan untuk mempersiapkan ini telah dilakukan untuk orang lain. Pukulan seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima, dan betapa mendadaknya hal itu terjadi, dia menolak untuk menerimanya. Penampilan Wang Lin adalah penyebab semua ini, dan kegilaannya semua karena Wang Lin. Tapi ini adalah hasil yang dilihat orang lain. Dari luar, hanya Wang Lin yang tahu bahwa dalam benak Lu Wenran, ada sosok wanita berbaju putih yang menangis. Karena Wang Lin akan berakting, dia akan melakukan yang terbaik untuk menghitung semua hasil. Ilusi berlapis-lapis telah ditanam dengan tenang tanpa disadari Lu Wenran. Saat Lu Wenran menyerang seperti orang gila,
aura Wang Lin sekali lagi naik. Dia langsung melangkah ke puncak Arcane Void lalu masuk ke Arcane Tribulan. Perubahan ini seperti pukulan berat tak terlihat yang mendarat di benak Lu Wenran dan hampir membuatnya batuk seteguk darah. Matanya menjadi merah dan mulai menyerang seperti orang gila. Saya berada di Laut Pil dan Anda juga berada di Laut Pil. Mengapa saya diatur untuk melarikan diri tetapi Anda tetap meledakkan Laut Pil untuk mendapatkan pahala yang besar? Jika itu aku bisa melakukannya juga. Saya di meridian ketiga dan Anda juga di sini. Tingkat kultivasi saya lebih tinggi dari Anda dan saya memiliki senioritas. Armor jiwa ini milikku, kualifikasi apa yang harus kamu curi dariku? Mata Wang Lin tertutup dan dia masih belum membukanya. Auranya setelah memasuki Arcane Tribulan meningkat sekali lagi. Arcane Tribulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kedelapan, kesembilan. Tidak ada Arcane Tribulans yang tiba sama sekali, itu sangat aman. Aura Wang Lin berubah 9 kali dan meningkat 9 kali lipat. Dia langsung memasuki tahap Void Tribulan dari Arcane Tribulan. Void Tribulan tahap awal. Saat Wang Lin mencapai tahap awal Void Tribulan, dia tiba-tiba membuka matanya. Bayangan Heavenly Bull di belakangnya juga membuka matanya, menampakkan tatapan ganas dan menantang surga. Mengaum. Bayangan Heavenly Bull mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menyebar ke seluruh istana bawah tanah, bumi, seluruh ekstrim Sky Prairie, dan seluruh benua. Di permukaan, 6 pembudidaya Void Tribulan tingkat menengah mendengar raungan ini dan ekspresi mereka sangat berubah. Raungan banteng surgawi. Ini pasti auman banteng surgawi. Hanya banteng surgawi yang bisa membuat hatiku gemetar dengan raungan. Aku pernah mendengar suara serupa sebelumnya, itu adalah raungan iblis hijau. Ini pasti banteng surgawi. Mereka berenam merasakan sesuatu yang buruk di hati mereka. Jika mereka seperti ini, tidak perlu membicarakan tentang hampir 2000 pembudidaya benua iblis hijau. Tubuh mereka gemetar dan ketakutan muncul di mata mereka. Raungan itu hampir menyebabkan jiwa asal mereka runtuh. Di istana bawah tanah, mata Wang Lin memerah. Warna merah ini bukan disebabkan oleh kegilaan tetapi oleh pelindung jiwa. Ini datang dari kebencian yang menantang surgawi dari banteng surga. Kamu akan membunuhku. Mata merah Wang Lin tidak menunjukkan emosi dan sangat dingin saat dia melihat Lu Wenran yang telah berhenti membombardir dan mundur dengan wajah pucat. Kamu akan membunuhku. Wang Lin bergumam seolah ingatannya telah kembali. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai. Dengan gelombang ini, dunia bergemuruh dan tangan kanan Wang Lin berubah menjadi banteng surgawi yang menyerbu ke arah Lu Wenran. Dengan keras, tubuh Lu Wenran terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali putus. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia maju ke depan dengan baju besi hitam yang hanya mengungkapkan matanya. Dengan satu langkah, dia muncul di hadapan Lu Wenran. Dia tidak menggunakan mantra apapun dan hanya menendang Lu Wenran. Saat Wang Lin mengangkat kaki kanannya, ilusi tanduk banteng surgawi muncul. Dengan ledakan yang menggelegar, Lu Wenran menjerit menyedihkan dan tubuhnya runtuh menjadi kabut darah. Jiwa asalnya dengan cepat lolos. Dia tidak lagi gila, pikirannya digantikan oleh ketakutan. Saat ini, dia tidak lagi merasa cemburu atau gila. Seolah-olah dia telah pulih sepenuhnya dari kegilaan dan berteriak saat dia mundur ketakutan. Aku seorang tetua dari Sekte Jiwa Agung, kamu tidak bisa membunuhku. Mata Wang Lin dingin saat dia menyusul. Dia melambaikan tangan kanannya dan jiwa asal Lu Wenran meledak. Dia kehilangan bagian bawahnya. Saya adalah murid dari Estim Green Bull. Jika kamu membunuhku, guru tidak akan membiarkanmu pergi. Lu Wenran lemah setelah kehilangan setengah tubuhnya, dan bahkan suaranya lemah. Dia dengan panik mundur dengan ketakutan di matanya.
Tapi Wang Lin mengambil langkah lain dan mendekat sekali lagi. Dia melambaikan tangan kanannya dan tubuh Lu Wenran runtuh sekali lagi, hanya menyisakan kepala yang bisa menghilang kapan saja. Status saya di Sekte Jiwa Agung sangat mulia. Anda, kepalanya mundur saat dia menjerit. Saat ini, dia sangat takut. Dia tidak ingin mati. Dia adalah kultivator Void Tribulan tahap pertengahan, jadi sulit baginya untuk mati, tetapi pada saat ini, dia merasakan kematian turun padanya tidak seperti sebelumnya. Jangan bunuh aku. Tepat saat kata-katanya keluar, Wang Lin muncul di samping kepalanya mengenakan baju besi hitam yang menakutkan. Wang Lin memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh saat tangannya membanting. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Gemuruh menggelegar bergema saat telapak tangan turun. Kepala jiwa asal Lu Wenran meledak dan dia mati. Ini adalah Wang Lin. Dia tidak peduli dengan identitas atau latar belakang orang yang dia bunuh. Jika dia tidak membunuh Lu Wenran hari ini, begitu efek baju besi itu hilang, Lu Wenran tidak akan membiarkannya pergi. Karena situasinya adalah Wang Lin meninggal atau Lu Wenran meninggal, tidak ada gunanya Wang Lin peduli dengan identitasnya. Bahkan jika pihak lain adalah putra kaisar surgawi, dia masih akan membunuhnya. Pada saat ini, Wang Lin dengan jelas merasakan keberadaan kekuatan. Setiap gerakan dipenuhi dengan mantra. Dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Esens tidak lagi penting pada saat ini karena dia jelas merasakan esensinya menghilang dan menjadi bagian dari garis keturunannya. Tubuhnya bisa dianggap sebagai tubuh yang dibentuk oleh esensi. Darahnya adalah esensi air dan matanya adalah esensi guntur. Keberadaannya dibentuk oleh esensi. Perasaan ini datang dari baju besi di tubuhnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia bukan lagi seorang kultivator tetapi banteng surgawi yang ganas yang telah berkultivasi di ruang yang luas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap ke atas istana bawah tanah. Niat membunuh muncul di matanya. Zhang Daozong, aku datang. Wang Lin menyatu dengan bayangan banteng surgawi di belakangnya dan menyerbu ke atas. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.